Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 21 ya. Saya baca ayat 14, silakan ibu-ibu sekalian boleh membaca ayat 15 bergantian sampai ayat 21. Firman Tuhan bagi kita demikian, ayat 14 ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau ada hidup baru, itu berarti ada hidup lama. Iya kan? Selalu begitu. Hidup baru tidak akan ada kalau hidup lama belum selesai. Dan dalam kehidupan kita, titik berubahnya itu harus jelas. Alkitab sebetulnya secara gamblang memberi gambaran, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, gitu. Hidup lama itu seperti apa? Mari kita gambarkan. Kalau ada lagu-lagu selamat tinggal, sebetulnya kita juga harus menyatakan selamat tinggal hidup lama. Yang lama sudah berlalu. Katanya ayat 17 itu ayat emas kita ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama yang sudah berlalu itu apa? Sebelum kita memilih, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup dalam kegelapan dosa. Kegelapan dosa itu sudah dimulai sejak nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Ya. Mau lihat contoh gelapnya hidup manusia sejak awalnya? Pertama, Adam itu sebetulnya seorang yang romantis terhadap istrinya. Tidak semua laki-laki seperti itu saja.
Waktu Hawa muncul di hadapannya, dia langsung menyatakan sebuah statement yang sebetulnya sangat-sangat menggembirakan. Inilah dia, itu. Berteriak dia, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Langsung dia memakai bahasa yang sangat dalam sebetulnya. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kalau bahasa Ibrani itu lebih cepat kita mengerti. Bahasa Ibraninya perempuan itu isah, jadi ada akhiran Kalau bahasa Arab pun bahasa Ibrani akhiran itu biasanya feminim, ya. Bahasa Ibraninya laki-laki itu is gitu. Jadi lihat permainan katanya Adam itu. Ia akan dinamakan Isah sebab ia diambil dari is gitu. Ya. Maksudnya apa? Ketika kulihat Isah, aku ingat dia asalnya dari mana? Ada is. Di kata Isa ada is, kan gitu. Ketika ku ingat diriku is, aku ingat bahwa ada efek dari itu, hasilnya ada Isa. Makanya antara is dengan Isa, dua yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah surprise. Dia nyatakan kegembiraan yang luar biasa pertama kali di hadapan perempuan itu, dan dia bangga dengan itu. Tapi lihat setelah kejatuhan dalam dosa, ketika diminta pertanggungjawaban kepada Adam tentang kejatuhan mereka ke dalam dosa itu, langsung dia lempar, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dan baca itu, langsung cuci tangan dia. Dia penyebabnya, gitu. Kasihan sekali Adam, pria yang tidak bertanggung jawab. Tapi kasihan sekali juga Hawa. Kalau mau ditanya pula, sebetulnya yang tanggung jawab siapa sih? Suami istri. Harusnya Adam kan? Waktu ular itu datang menggoda Hawa, ada dialog di Kejadian pasal 3 itu. Di mana Adam? So sibuk Adam itu ya. Di mana dia kira-kira? Lagi mengombak dia? Enggak, belum sebegitunya cari makan, masih lengkap semua. Di mana dia? Nah ini. Dan pesan kalau kalian baca Kejadian pasal 2 itu, semua pohon dalam taman ini boleh kalian makan, kecuali yang satu ini, kira-kira begitu bahasanya. Yang menerima pesan itu adalah Adam. Hawa belum diciptakan waktu itu. Kalian lihat urutannya itu. Jadi masih sendiri dia di situ. Ada masalah apa? Saya tidak mengerti, sedikit ada kode dari. Ada masalah apa? Ada masalah apa? Oh, oke, baik. Ya. Oke. Udah? Oke, baik. Makasih. Nah, jadi di mana Adam itu? Ya, dia melalaikan tugasnya, kira-kira gitu. Tanggung jawab tidak dijalankan. Tapi ketika diminta pertanggungjawaban sama Tuhan, langsung dia salahkan orang lain. Itu satu kegelapan. Tapi kalau mau lebih gelap lagi, kita lihat ada anaknya, ada 2 anak. Coba lihat. Kain dan Habel diberkati Tuhan hasil usaha mereka. Habel peternak,
banyak ternaknya. Kain petani, banyak hasil pertaniannya. Dua-duanya datang mau mengucap syukur pada Tuhan, ya kan? Lalu ketika mereka mempersembahkan, nah di sekolah minggu kita dulu kan, persembahan Habel tuh asapnya menjunjung ke atas. Itu gambar yang dikasih guru sekolah minggu. Tapi persembahan Kain itu tak kemana-mana, kiri kanan tak naik-naik, kan gitu kan? Nah, jadi pertanyaannya, apa sih salahnya si Kain? Pernah tanya guru sekolah minggu, apa salahnya si Kain nggak terima persembahannya ya? Dua-duanya datang memang serius kok, dua-duanya tulus kok. Nanti di Ibrani baru kita tahu. Sebetulnya hati Kain itu panas setelah dia persembahannya tidak diterima. Tapi sebelum itu apa masalah dia? Gak ada. Saya pernah udah cari tahu itu secara khusus dengan mencari buku-buku petunjuk tentang itu. Apa sih salahnya Kain? Gak ada salahnya. Tapi yang mau dikasih tahu Tuhan mulai pertama kali di situ adalah kalau namanya yang berkenan kepada Allah supaya kelak kita diberitahu makin jelas yang namanya persembahan harus ada unsur darah. Nah inilah nanti yang akan kita tarik di pelajaran Alkitab Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru, yang namanya persembahan darah. Mau tunjukin sebentar itu. Waktu Adam dan Hawa itu malu satu sama lain sejak jatuh dalam dosa, dibuatlah cawat, ya kan? Tutupi. Tapi Tuhan ganti itu cawat. Gak berlaku ini, ganti. Dari mana diambil Tuhan cawat itu? Kulit binatang. Ada kulit binatang berarti ada binatang yang mati kan? Bukan simsalabim itu seperti tukang sulap. Mati binatang. Kalau mati binatang berarti ada penumpahan darah, betul nggak? Iya. Lihat darah. Terus nanti ketika orang Israel keluar dari Mesir, 9 tulah sudah selesai, mau ke 10 ini. Keras kepala sih Firaun. Apa diminta Tuhan di Kejadian 12? Keluaran pasal 12. Anak domba umur setahun, tidak bercacat, terus sembelih, oleskan darahnya di ambang pintu. Betul? Darah lagi. Ada darah, selamat yang di dalam anak sulungnya, ya kan? Coba tidak ada darah, mati anak sulung di dalam. Nanti masuk ke perjalanan di padang gurun, mengurus dosa, selalu harus ada penumpahan darah anak domba, darah anak domba, darah anak domba, darah anak domba. Sebelumnya ditunjukkan lagi kepada kita gambaran yang sangat jelas. Abraham menunggu anaknya Ishak itu lama sekali. Umur Sarai sudah 75 tahun. Tapi Tuhan tetap janjikan akan melahirkan seorang anak. Setelah 14 tahun anak itu, begitu sayangnya Abraham dan Sarai kepada anak, tapi disuruh persembahkan anak itu ke Gunung Moria. Jelas sekali pesannya. Pergi persembahkan anak itu. Kayu bakarnya pun dibawa. Udah mengerti betul Abraham bagaimana caranya membangun mezbah dan menaruh kurban di atasnya. Pasti harus mati kurban itu. Betul gak? Entah selama ini dia lakukan itu anak domba, tapi tetap harus mati. Nah sekarang yang disuruh persembahkan anaknya Ishak. Jadi di dalam konsepnya udah tahu besok akan mati nanti. Tapi jalan juga.
Dan ketika mau dihunus, lihat dalam waktu yang pas, tepat waktunya, ada anak domba, tanduknya kebelit di sana, darah lagi. Sampai akhirnya Yohanes menunjuk Yesus di kejauhan, ngomong ke murid-muridnya. Kalian baca Yohanes pasal 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Darah. Nah, jadi yang saya mau katakan tadi, persembahan Kain itu kan, mengapa nggak diterima? Ini sebetulnya yang mau digambarkan Tuhan pada kita. Titik paling awal, berikutnya makin jelas. Oh, ternyata Tuhan sudah mau kasih tahu kepada kita sejak awal, keturunan Hawa, Kejadian pasal 3 ayat 15, akan berurusan dengan ular suatu hari kelak, dan itu adalah peristiwa di kayu salib. Yesus harus mati bagi kita. Amin. Itulah pengertiannya. Jadi poinnya tadi, gelapnya hidup manusia pada zaman itu apa? Lihat, Kain hanya masalah tidak diterima persembahannya, dibunuhnya adiknya itu. Coba bayangkan, gelap enggak itu? Gelap banget. Itu sebabnya, lihatlah ciri. Apa kata Alkitab? Kalau hidup masih dalam kegelapan, mati. Kelihatan? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Efesus 2 ayat 1. Kami juga hidup di dalamnya sama seperti kamu. Paulus tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Semua manusia berarti mati. Inilah yang disebut Tuhan Allah di Kejadian pasal 2 itu. Jangan makan buah pohon yang di tengah taman itu ya. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Badannya sih masih terus hidup, sehat itu Adam dan Hawa. Adam itu nomor 2 paling panjang umurnya di dunia. Kalian baca nanti Kejadian pasal yang kelima. 930 tahun umur Adam. Cuma firman itu berlaku. Mati berarti putus hubungan dengan Tuhan. Tidak berespon kepada Tuhan. Iseng-iseng lah. Entah suatu saat ada orang meninggal, atau kita pergi khusus amati orang meninggal di kamar mayat lah, di rumah sakit. Rombongan kalian pergi, jangan sendiri-sendiri. Oke? Takut nanti. Terus siang-siang aja datang, temui satpamnya. Pak Satpam, kami dari Ibu Lydia YPDPA. Kami mau survei ke kamar mayat. Ada mayat enggak? Pas lagi ada enggak? Oh ada katanya. Pergilah kalian di situ, ya. Terus bawa makanan, makan siang lah di situ kalian ya. Oke. Terus ajaklah mayat yang di situ itu makan, ya. Horas tulang, pas marga sianipar dia, bisa ya. Makan siang dulu kita ya, tulangnya kami dari Ibu Lydia YPDPA ini. Kira-kira apa respon yang meninggal itu? Kalau mulai dia agak bergerak tuh jarinya, terus agak berjuang dia membuka matanya, kalian lari atau enggak? Lari ya, itulah itu. Jadi yang mau saya katakan situ adalah, kalau orang mati nggak akan berespon, ya. Mau manotori pun kita di situ, diam aja dia itu. Kalau mati, itu sebabnya di Roma pasal 3 bilang nggak ada orang yang mencari Allah, mati kok. Allah ngomong sama dia pun nggak didengarnya, terbuka hatinya, mati. Terus yang kedua, kalau mati, maka jangan terlalu lama. Kalau orang meninggal harus dikubur beberapa hari kemudian ya. Mati berarti membusuk, makin membusuk.
Ya, itulah makanya banyak orang kita lihat kok makin rusak dunia ini ya. Ada loh nenek-nenek dibunuh cucunya gara-gara uang 1.000 rupiah. Nggak dikasih, minta uang jajan dia, dipukulnya neneknya itu sama kayu, pakai kayu, mati. Itu benar-benar saya. Kok begitu ya? Iya, begitulah gelapnya hidup manusia. Dosa penyebabnya. Kemudian kotor karena dosa. Tubuh kita bisa bersih, betul. Tetapi pikiran dan batin kita busuk dan kotor. Lihat ayat itu, kita baca sama-sama. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka, itulah kita. Hidup lama seperti ini kotor, semuanya kotor. Badan boleh bersih, mandi 3 kali sehari, betul. Tapi pikiran, makanya di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5, kemudian manusia itu terus menghasilkan dosa. Dikatakan kecenderungan mereka menghasilkan dosa, kejahatan semata-mata. Saya pernah benar-benar lihat peristiwa yang saya maksud ini. Dulu ya, kami sama istri saya, ada anak kami, si Remy, Jocelyn, masih anak-anak, belum TK lah waktu itu, si kecil itu, si Jocelyn itu. Nonton TV mereka, Dora, film Dora, ingat betul, yang Ponian itu. Ya. Jadi pas jam berita, aku bilang lah sama 2 anak itu, nak pinjam remote-nya bentar, tapi mau nonton berita sebentar. Mereka udah tahu gelagatku itu kelihatannya akan mengganggu mereka begitu ya, konsentrasi nonton itu. Terus mana remote-nya? Ku tanya abangnya bilang nggak tahu, adik kali, gitu dibilangnya. Terus ku tanya si adiknya, mana remote-nya dek, pinjam bentar dek. Dia bilang nggak tahu, abang kali. Loh, orang ini 2 cuma di sini. Jadi masih tuganan, apa istilahnya itu? Masih bali-balian, ya kan? Dia baru makin keras suaraku, akhirnya ku geledah. Mana remote-nya? Tahu, nggak ku tambahin, nggak ku kurangin. Ku dapatilah remote itu sudah disembunyikan si kecil itu, si cewek itu di bawah, di bawah pantatnya. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin dia bohong? Sama papanya, mamanya? Ceklah, nggak ada itu dia ajarin itu. Iya. Jadi siapa yang ngajarin itu bohong? Tetangga, teman gereja, enggak. Famili, enggak ada. Muncul aja itu. Muncul anak-anak, ibu-ibu pun di rumah, nggak ada ajarin itu. Muncul bohong. Kapan pertama kali? Ya ibu-ibu tahu lah itu. Itulah hidup yang kotor, diwarnai semua, dinodai seluruh hidup kita, diperbudak oleh dosa dan tidak mampu membebaskan diri, diperbudak oleh segala macam hawa nafsu, kesenangan duniawi. Lihat ayatnya 2, tolong baca 1, 2. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8:34. Ibu-ibu, permisi saya tanya, siapa di antara ibu-ibu yang berani bilang sama saya, aku bukan orang berdosa? Berdirilah, ku kasih uang 100.000, benar-benar. Asal bisa buktikan sama kita semua bahwa ibu nggak berdosa. Berarti kena enggak ibu-ibu sama ayat ini? Kena, amin. Iya, berarti kita disebut hamba dosa, diperbudak kita.
Ayat 2, ayat kedua itu Titus 3 ayat 3, 1 2 ya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci, kembali menjadi hamba berbagai-bagai. Itulah namanya diperhamba. Kalau zaman dulu disebut diperbudak. Semua manusia diperbudak oleh berbagai macam tindakan-tindakan dosa. Makanya susah sekali kita mengajak, berhentilah kau jahat. Jangan berhenti. Merokok aja kita suruh orang berhenti susah, ya bukan main. Betul enggak? Kalau ibu-ibu suami merokok di rumah, udah 3 bungkus satu hari. Jisamsu lagi rokok. Jisamsu berapa satu bungkus? Seperti asap kereta api udah ya kan? Pak, berhentilah sambil elus-elus punggungnya. Para diem apa? Bereng mana? Batukmu pengen ngasih nasi ku begini. Udah lain ku dengar batukmu itu. Susah sekali. Ya, karena diperbudak di bawah kendalinya, ya, susah menghentikannya. Dibutakan oleh setan sehingga tidak dapat melihat kebenaran. Kita ajari nasihat yang baik, yang lain yang dikerjakannya, yang buruk yang dikerjakannya. Ada orang baru saja keluar dari penjara, seminggu kemudian udah berbuat ini kejahatan lagi, tangkap lagi, gitu ya? Ada kan? Kok susah sekali sih berhenti? Iya, ketika mendengar sebuah kebenaran nggak masuk akal dia. Tolong baca ayat itu 2 Korintus 4 ayat 4 tadi di sebelum itu. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dibutakan. Akhirnya si bodoh, ya susah, nggak tahu dia. Memang nggak nyambung. Maka nasihat-nasihat orang tua itu yang sangat terbatas itu nggak akan mempan kecuali Tuhan mengubah hidupnya terlebih dahulu. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang itu susah kali menasihati kamu. Iya, hatinya yang harus diubah Tuhan dulu. Yang kelima, di bawah ancaman penghukuman Allah. Mari baca Yohanes 3 1 18b 1 2 ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, pernah nggak ibu-ibu ke Pelabuhan Belawan? Pas lagi bongkar muat lah misalnya kapal barang, kan ada itu krennya itu, dereknya itu kan. Jadi dia lagi turunkan lah misalnya 50 karung beras misalnya ya dari Thailand misalnya. Ada keran jaring-jaringnya kan. Bergerak nih, mau diturunkan. Terus ada orang di bawah beras yang 50 karung itu. Terus tiba-tiba mau putuslah di jaringnya itu. Kira-kira bagaimana ancaman terhadap yang di bawah itu? Hitungan sepersekian detik akan matilah orang itu, enggak? Ada video-video kayak gitu kan, nggak tahan kita lihat. Seperti itulah ayat itu sebetulnya. Tinggal menunggu waktu aja hukuman itu. Dan jangan merasa aku ini orang merdeka, nggak ada yang bisa mengganggu gugat saya. Orang-orang muda saya kasih tahu, ada satu ini ditangkap polisi sekarang, orang Medan ya. Namanya Indra Ken. Jadi ada videonya itu, udah kaya raya, dia banyak kali uangnya. Terus dia bilang, Tuhan pun bingung bagaimana membuat saya miskin, katanya ya. Hebat kali dia ya. Bingung katanya Tuhan membuat dia miskin. Tidak sampai 2 minggu setelah dia ngomong, dia ditangkap polisi dia. Nah sekarang, nih hari ini atau kemarin sama hari ini, semua kekayaannya disita. Rumahnya lah, mobilnya lah, apanya lah, rekeningnya lah, disita. Miskin sekarang. Matanya udah langsung lesu ya, ketika ditunjukin di media itu. Sombong.
ya, di bawah penghukuman. Tuhan siap jatuhkan hukuman. Efesus 2:3b itu 1-2 ya. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Satu lagi terakhir, bagaimana orang hidup lama itu? Terputus dari Allah, tanpa Kristus, tanpa Allah, jauh dari Allah seperti anak yang hilang. Efesus 2:12 1-2 ya. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kalau nggak ada Tuhan menyertai kita, jadi bagaimana lah hidup ini? Ibu-ibu, kalau kalian belajar tentang neraka ya, naroko, api naroko, dari semua kengerian tentang neraka, sebetulnya satu yang sangat penting di dalam memahaminya adalah begini. Tolong simak ya. Neraka digambarkan ketidakhadiran kasih karunia Tuhan di situ. Ulangi ya. Neraka itu berarti ketidakhadiran kasih karunia Tuhan di situ, di neraka itu. Saya buat perbandingannya. Kalau ada orang sedang sekarat di rumah sakit, di ICU, tapi dia masih hidup, masih bernafas, selang sini selang sana, tapi dokter bilang bapak ini masih hidup, gitu ya. Saya tanya, di kamar ICU itu terhadap bapak itu masih hadir nggak kasih karunia Tuhan? Masih ditopangnya hidupnya, ya kan? Masih hidup bapak itu, kata dokter. Oke. Sekarang kalau disebut tidak hadir kasih karunia Tuhan di situ, jadi apa itu? Itulah neraka. Ngeri kali neraka itu. Jadi bukan hanya urusan menderita. Ya, kalau orang menderita tapi Tuhan masih ada hadir menyertai, memberi kekuatan, masih luar biasa itu kan. Tapi ini ketidakhadiran kasih karunia Tuhan di situ. Maka kalau ayat ini bilang tanpa Tuhan, tanpa pengharapan, apalah apa namanya bahasa Batak Toba, macam Barta ya. Apalah yang kita bisa hidup lama seperti itu di luar Kristus. Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup terpisah dari bapaknya. Kira-kira begitu. Oh, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita ada di posisi 6 poin itu. Jadi mau kemana lah kita? Kalau begitu adanya, siapalah yang bisa masuk surga? Jika kita bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keadaan terpisah ini akan mengakibatkan kematian kekal. Tidak bertobat ya, jika kita tidak bertobat, yaitu neraka. Ibu-ibu, siapalah di antara ibu-ibu yang mau masuk neraka? Berdirilah, dengan kasih saya undang. Aku mau masuk neraka, Mang. Berdirilah. Ya. Gak ada, puji Tuhan, ya kan? Mungkin orang yang jahat sekalipun, ketika kita tanya, kenapa jahat kali kau? Iya, kalau kau nanti mati mau ke neraka atau surga kau kira-kira? Jawabnya surganya. Iya, itu udah benar itu jawab dia ya. Cuma masalahnya kalau ditanya malaikat nanti waktu mau udah di luar ayah maksudmu roh itu soal ngapain kau kesini? Apalah alasanmu dah kau merasa bisa masuk surga ini? Jawabnya apalah kira-kira? Yang bilang aku udah berbuat baik selama hidupku, udah pernah aku bertobat 10 tahun. Ada dekingku, ada apa? Enggak ada. Upah dosa, Roma 6:23, hafal kita itu ya.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kita, sebab upah dosa ialah maut, belum titik. Nggak ada titik kan? Titik koma yang ada. Masih nyambung kalimatnya. Tetapi kalau disebut tetapi, berarti sebaliknya lah itu kan. Bahasa Indonesia dulu kan belajar kita begitu. Cantik kali Kak Finali ini ya. Apalagi setelah pulang dia jalan-jalan beberapa kemarin. Tetapi, nah kalau ku tambahin tetapi, jadi gimana lah itu? Tadi ku bilang kan cantik kali, tetapi lanjutannya apa kira-kira? Itu kalau ada tetapi ya. Atau sebaliknya, bau kali kau ya, jorok kau ya, udah ada seminggu kau nggak mandi ya. Tetapi uangmu kok 5 koper. Gitu ya. Jadi beda ya. Jadi kalau firman bilang upah dosa ialah maut, tetapi pinuji nama dia baca. Ya, bersyukurlah kita. Kalimat itu untuk kita semua yang belakang itu ialah kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Mau menerima hidup kekal itu ibu-ibu? Amin. Berarti yang baru sudah datang. itu ya. Yang baru sudah datang. Sekalipun kita memiliki penampilan tubuh, temperamen, kepribadian yang sama, kita telah menjadi manusia baru, suatu ciptaan yang baru, dengan sikap yang baru, tujuan hidup yang baru, minat yang baru, teman-teman yang baru. Perubahan besar ini digambarkan. Saya sampaikan ya, cepat ya. 1. Diampuni kita ibu-ibu sama Tuhan Yesus. 1 Yohanes 9 ayat 1 Yohanes 1 ayat 9a 1-2 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala loh ibu-ibu. Jenis dosa itu apa-apa aja sih? 1, dari segi doktrin, dosa itu status, itu yang tidak bisa kita ubah. Sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23. Itulah status. Yang kedua, seperti segitiga ya. Yang kedua, kecenderungan tadi nggak bisa kita lawan, kok muncul-muncul aja ini ya. Yang ketiga, prakteknya dosa itu mencuri, berzina, merampok, berbohong, itu semua. 3 ini. Jadi kalau disebut semua dosa kita diampuni, yang kita lakukan sejak kita lahir diampuni, kecenderungan hati kita ini dibersihkan. Makanya orang yang sudah menerima Yesus, hidup baru di dalam Kristus, kalau diajak orang berbuat dosa, dia bilang, sorry bu, nggak bisa, aku sudah tidak seperti itu lagi. Itu, amin? Ya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Ia juga melupakan segala dosa kita. Ciri khas dari Allah kita yang mengampuni dosa, dilupakan. Bahasa perjanjian baru, Dia nggak membangkit-bangkit, nggak diungkit-ungkit lagi, kira-kira gitu ya. Yohanes 4:3-25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak. Bedalah dengan manusia. Kalau manusia, Tuari sada ya. Tahun lalu, ibu-ibu jangan ungkit-ungkit kesalahan suami kalau sudah pernah ibu-ibu maafkan ya. Amin. Itu. Jangan ungkit lagi. 2 bulan salpu ya. 2 bulan salpu. Tapi aku kan udah minta maaf itu yang 2 bulan salpu itu. Itu Tuhan lupakan. Itu contoh teladannya ya. Jangan biarkan ingatan saudari menghukummu. Itu Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ibu-ibu, dari 13 surat Rasul Paulus, mulai dari Roma sampai Filemon, hitunglah itu, udah 13 itu. 168 kali lah Rasul Paulus munculkan kata seperti ini. Di dalam Yesus, ada kan di situ? Di dalam Yesus. En Kristos,
di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Tak itu bolak-balik, pokoknya ada di dalamnya. Kalau ketemu kata itu di 13 surat itu, 168 kali lah itu dibilang Rasul Paulus. Orang yang di dalam Kristus, gak usah dihantui pikiran perasaanmu lagi. Tapi aku masih banyak dosa. Tapi aku dulu pernah melakukan ini. Tapi aku dulu. Yesus bilang, udah beres itu. Kenapa kau dulu lagi? Gitu ya. Maka hidup lama itu tinggalkan. Hidup baru yang kita jalani. Amin. Jadi jangan lagi aku masih seperti yang dulu ya. Betaria Sonata, itu kan. Aku masih seperti yang dulu. Udah. Dulu lupakanlah itu. Itu diampuni kita, terus dibenarkan atau dinyatakan benar di hadapan Allah. Tore, kita baca Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dibenarkan dengan cuma-cuma. Coba bayangkan. Ibu-ibu pernah enggak ujian di sekolah dulu salah semua? Ketahuan lah nanti. Saya enggak pernah, betul, seingatku enggak pernah saya salah semua. Tapi sering nilai 100-nya aku dulu ya. Oke. Agak pintarnya aku dulu di sekolah. Oke. Enggak pernah tinggal kelas ya. Oke. Jadi ceritanya salah semua lah kita ini. Terus guru bikin nilai 100. Besar pula bikinnya di kertas ujian kita itu 100. Tapi kita tahu persis salahnya aku semua. Kalau ibu-ibu yang dapat nilai 100 tapi salah semua, ibu-ibu temui lagi gurunya enggak? Nabi ada ibu. Apa enggak salah ibu ngasih nilai ini? Gitu kan? Harusnya ya. Atau langsung pamer sama orang 100 gitu kita ya, sama mama juga di rumah 100 aku mak. Setelah dicek mamanya, salah Leon. gitu ya. Iya, tapi dikasih ibu itu 100 bu. Saya pernah loh waktu sekolah teologi ya, nilai saya entah berapa, aku ingat saya 87 kira-kira gitulah. Paper ya, tugas. Terus ditulis Ibu Dorothy Iron Max, rektor saya. Anugerah, ditulis di bawah anugerah. Aduh maksudnya, kutemu lah ibu itu, benar kutemu. Ibu, 87 nilaiku. Kenapa ibu tulis anugerah di bawah? Baru dijelaskan ibu itu. Sebetulnya kau nggak layak dapat begitu, tapi ku tambahin. Gitu itu anugerah itu katanya. Jadi kalau disebut anugerah, kita ini sebetulnya nggak layak menerima. Itu yang cuma-cuma. Amin. Makanya kita tidak perlu bayar pengorbanan Yesus di kayu salib itu dengan harta benda. Tapi kita kasih persembahan kok amang. Iya, itu ungkapan syukurnya itu. Di kayu salib Yesus telah memikul dosa kita sehingga kita dibenarkan. Roma 5:21, 1-2 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya itu tadi ayat terakhir yang kita baca. Dibenarkan ibu-ibu ya. Checklist kita. Kamu banyak yang sebetulnya dosa tapi udah tadi diampuni, lalu saya dibenarkan. Terus disucikan pikiran, ingatan, angan-angan, kata hati kita disucikan dengan darah Yesus Kristus. Disucikan. Mari kita baca ayat ini, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala, ibu-ibu, segala. Tidak ada yang tersisa itu ditinggalkan, dipilih-pilih, enggak. Segala dosa. Alangkah indahnya hidup dalam kesucian. Amin. Jadi kalau doktrin tentang penyucian
Tiga. Pertama ya, disucikan kita secara posisional. Lagu sekolah minggu tengok dong. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Tapi yang mau saya katakan begini, dulu kita ini jalannya di jalan yang lebar, maka menuju mana dibilang? Dipindahkan Tuhanlah kita ke jalan yang sempit itu, menuju sorga. Secara posisi ditempatkanlah kita di jalan keselamatan. Itulah pertama disucikan maksudnya. Darah Yesuslah yang menyatakan itu, membuat kita suci. Kalian bacalah dulu Ibrani 10 ayat 10. Ibu-ibu masuk enggak di ayat Ibrani 10 ayat 10? Tolong kasih tahu saya kalau masuk ya. Kalau merasa enggak, kayaknya aku enggak ikut deh di ayat ini, ya oke. Kita cek ya, Ibrani 10:10. Gampang ingatnya alamatnya itu, Ibrani 10:10. 1, 2, ya. Diapain kita dibilang? Dikuduskan. Berapa kali dikuduskan? Diulang-ulang perlu? Enggak. Apa yang menguduskan? Tubuh Kristus yang tergantung di kayu salib itu. Kubuat bahasa Indonesia dulu, kita belajar bahasa Indonesia dulu kan. Ikuti saya ya, tolong ya. Orang yang suka mencuri disebut pencuri. Orang yang suka merampok disebut, suka berbohong disebut. Oke, kita ambil, ikuti alurnya itu. Orang yang hidupnya sudah disucikan oleh darah Yesus disebut ulangi ya. Orang yang hidupnya sudah disucikan oleh tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus disebut orang suci. Dong, itu benar. Orang kudus, orang suci. Jadi Yesus yang mengerjakannya, kita terima dengan iman. Makanya kalau ditanya orang, ibu orang kudus enggak? Jawabannya iya. Ayat itulah Ibrani 10 ayat 10 itu, tunjukkan nama dia. Terpujilah Tuhan. Kalau mau dicek hidup kita di waktu yang lalu, mungkin kita cerita panjang lebar, aku ini jahat dulu emang, aku pun jahat. Dan tidak ada dosa besar, dosa kecil sebetulnya ya. Saya ingat-ingat, apalah dosa yang kuperbuat paling banyak waktu saya anak remaja dulu ya. Apa ya? Aku pernah bertinju sekali waktu SD. Nangis-nangis ku bikin itu ya. Tapi itu ya jahat-jahat amat lah. Waktu mau sekolah minggu, hari Minggu, pernah aku main di halaman sebelum mulai sekolah minggu, main apalah itu, kelereng ke apa. Terus bermasalah bentrok saya dengan satu anak. Kutinju dia. Kutinju langsung merah apanya itu. Iya, bekas kutinju. Tahu dia adiknya guru sekolah minggu. Aku pikir aku berani juga masih masuk aku, tapi udah berondok aku ya. Kupikir dipanggil kakaknya itu aku. Ternyata enggak. Nah, itulah saya. Jahat kan saya dulu. Nah, lumayan lah itu. Tapi saya mau katakan, yang lain mungkin lebih jahat ya, anak-anak lebih jahat, anak-anak lain lebih jahat. Tapi lihatlah, dikatakan kita disucikan. Amin ya. Jadi secara posisi disucikan, kemudian secara terus menerus disucikan. Karena Roh Kudus sudah masuk di hidup kita bagi yang sudah bertobat. Firman menyucikan, teman-teman seiman, ibadah, persekutuan menyucikan, makin suci. Sedikit demi, maka ada lagu dulu ya, sedikit demi sedikit, ya kan? Tidak langsung seperti malaikat kita, enggak. Jadi kalau ada orang yang baru bertobat, sesekali masih melakukan hal-hal yang kurang pas, ya udah terus dorong dia, ya. Jangan langsung usir dia dari persekutuan, ya kan? Karena dia masih proses. Waktu anak-anak belajar jalan,
Hitunglah ibu-ibu berapa kali dia jatuh sampai bisa jalan. Benar-benar ratusan kali dia jatuh ya. Nah, itu. Jadi semua proses, tapi Tuhan sucikan kita. Kalau terakhir disucikan kita di mana? Surga. Itu yang disebut glorification. Tidak lagi ada setiap hal yang sedikit pun cacat celah di hidup kita. Surga lah itu. 4, diperdamaikan. Sebelumnya kita adalah musuh Allah, tetapi sekarang kita adalah sahabatnya. Baca ibu-ibu Roma 5:10. Minggu lalu kita bahas ini ibu-ibu, keselamatan itu bukan mudah-mudahan. Amin. Tapi dia bilang pasti. Karena kita sudah didamaikan, juru damai. Maka Yesus disebut juru damai. Kalian baca nanti di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Salah satu dari gelar Yesus adalah Raja Damai. Amin. Di Natal sering dikutip itu ayat itu. Hidup baru itu ditandai, ini ibu-ibu dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3, datanglah malam-malam Nikodemus, dipuji-puji Yesus. Terus gimana caranya supaya saya ini hidupnya gini-gini, kira-kira selamatlah, kira-kira gitu maksudnya ya. Terus Yesus bilang, baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, ayat 4-nya bingunglah si Nikodemus. Bagaimana aku masuk lagi ke rahim ibuku? Ibuku sudah tua, katanya kan? Tuhan Yesus, jadi maksudnya seruduk lagi. Kasihan Ninang, ibu ya. Ya kan? Bukan. Lalu dituliskan Yesus lah di ayat 5. Kau harus dilahirkan dengan air dan roh. R-nya huruf besar. Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita, dan penyucian darah Yesus itulah makanya air. Air itu lambang pembersihan. Satu hari kita pakai air lebih banyak bersih-bersih, betul? Daripada minum. Kelahiran jasmani memberikan kepada kita kehidupan seperti orang tua kita, tetapi kelahiran baru ini memberi kepada kita kehidupan Allah, kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 5, 11, 12, 1, 2, ya. Gantilah kalimat terakhir itu. Barang siapa tidak memiliki Yesus, barang siapa memiliki Yesus, haleluya, itulah jaminannya. Tapi dibilang kita harus bertobat, lahir baru. 2 terakhir, anggota keluarga Allah. Sekarang Allah menjadi Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. 2 Korintus 6, 18, 1, 2, ya. Hanya orang Kristen yang memanggil Tuhannya Bapa. Amin ya. Agama lain enggak. Karena kita anaknya. Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi di depannya, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sebetulnya kita ini saudara kandungnya kita ini. Amin. Hidup saudara kandung. Karena satunya Bapak kita. Kalau satu bapak orang, masa lain-lain status anak itu, betul nggak? Ya. Nggak ada anak tiri kita kan? Karena satu anak, satu bapaknya, anaknya banyak. Amin. Terpujilah Tuhan, anggota keluarga Allah kita. Terakhir, molodung matua haduan akadainang, itu dia dong. Inilah yang pernah kutanya sama mamaku itu kan, minggu lalu. Oma, wahai, molodung matua haduan oma, itu dia doh. Tu surga doh, mana tu narokoi. Berapa foto-foto dah.
terserah di Tuhan ini mai mololo moro hana tu surga molo daun be tu narokoi petao amatai. Sedih kaya aku karena anaknya pendeta masa mana tu narokoi petao. Wah sih. Tapi mungkin saya yakin minggu lalu saya jelaskan karena mamaku kurang mengertinya itu ya, maka perlu penjelasan. Tapi imannya itu sungguh-sungguh sama Yesus. Istriku saksinya bahwa mamaku itu sampai terakhir kuliah dia kebaktian itu udah bongkok banget dia. Korlah ibu-ibu ya di HKBP di kampung kami. Sebetulnya dia ikut nyanyi kuliah, buka-buka mulut. Setelah kebaktian kutanya konduktornya, itu sebetulnya mama itu ikut latihan enggak? Dong. Sebetulnya dia ikut mempelajari lagu itu enggak? Jadi kenapa dia ikut nyanyi? Kutanya kan dia sebetulnya enggak hafal itu, hanya buka-bukaan. Oh gitu. Wah begitu ya. Iya, saking semangatnya mamaku itu nggak mau ketinggalan dia sama ibu-ibu lain. Memang tidak bisa lagi datang bergurende dia ya ke gereja. Kasihnya sama Tuhan Yesus, saya yakin itu. Amin. Jadi ketika selesai dari bumi ini kemana kita? Yohanes 14 ayat 2. 1-2 ya. Kalimat terakhir untuk bagimu. Do ibu-ibu isi. Amin. Itulah. Jadi enggak di dunia ini kita selamanya. Selesai kita nanti. Kemana kita selamanya? Surga. Amin. Tapi butuh pengakuan ibu-ibu. Terakhir tutuplah ya. Bukalah Roma 10 ayat 9. Saya minta ibu-ibu ada di ayat ini sore hari ini, malam ini ya. Roma 10 ayat, tidak kutuliskan lagi di situ. Tapi Roma 10 ayat 9. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Roma 10 ayat 9. Kita baca 1-2 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, hasilnya amin. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perlu pengakuan sungguh-sungguh ya, perlu percaya. Jadi satu paketnya, Tuhan Yesus Hodo juru selamat. Forsea doa diho. Nih satu paket lain. Amin. Itu yang ibu-ibu harus lakukan. Sekarang mari kita berdoa. Semua dengan sikap berdoa.